Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian semua. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkanlah, nama saya Diko Adel Kasih Mamora. Kesibukan saya sekarang kuliah di UKSW, di mana saya fakultas dari teologi. Sekarang saya sudah memasuki semester 8 dan saya juga asal saya dari Bekasi dan bersuku Batak. Kira-kira seperti itu saudara-saudara perkenalan secara singkat saya. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita kali ini yang berada di Markus 9 ayat 2 hingga 9, yang dimana judul perikop dari ayat tersebut itu Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan tema kita sekarang itu ialah berbahagialah orang yang melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah, Allah itu mulia. Apa yang bisa kita gambarkan, apa yang bisa kita ketahui tentang Allah itu mulia? Apa yang kita bisa memahami pengertian tentang Allah itu mulia? Sebelumnya saya bertanya kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, apakah saudara-saudara percaya Allah itu mulia? Pastinya percaya, tentu bukan. Orang Kristen kebanyakan memang kurang familiar dengan kata Allah yang mulia. Orang Kristen justru lebih familiar dengan kata Allah yang berkuasa, Allah yang begitu baik, Allah yang begitu penuh dengan kasih. Tetapi apa yang dimaksud dengan Allah yang mulia? Hingga saat ini orang Kristen mengartikan Allah yang mulia itu Allah yang bisa dikatakan dengan penuh kasih. Allah yang mulia itu tidak bisa kita gambarkan, tetapi melalui peristiwa transfigurasi yang kita lihat di dalam ayat Injil Markus 9 ayat 2 hingga 9, di mana Yesus berdua di atas gunung bersama 3 murid-muridnya. Ketika 3 murid-muridnya melihat Yesus berubah wajah, berubah bentuk, yang dimana Yesus mukanya penuh dengan cahaya dan bajunya bercahaya putih mengkilat. Disitulah yang dimana Yesus ditampakkan sebentar sebagai wujud yang sangat mulia. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, perlu kita ketahui transfigurasi itu yaitu berasal dari 2 kata. Trans berubah dan figur adalah pribadi atau orang-orang itu sendiri. Jadi jika disambungkan, transfigurasi ialah ketika orang tersebut berubah bentuk, berubah dalam wujud yang aslinya, dia mengalami transfigurasi. Tapi transfigurasi ini bisa kita dapatkan apa bedanya dengan inkarnasi? Nah, dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, disinilah bentuk dari transfigurasi yang ditampilkan oleh Yesus, yang dimana Yesus mau menampakkan kepada kita bahwa Dialah Allah yang sangat mulia. Jadi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kemuliaan ini banyak orang Kristen yang mengartikan ialah sebagai tolak ukur dari sebuah kebahagiaan. Dan manusia juga mengartikan kebahagiaan manusia itu diukur hanya dari jabatan, harta, pendidikan, ataupun lain-lain. Tapi apa yang perlu kita ketahui bahwa kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan yang barang siapa yang melihat kemuliaan Allah tersebut. Lalu bagaimana kita bisa melihat kemuliaan Allah itu? Sedangkan pada konteks zaman sekarang, kemuliaan Allah sendiri pun, Yesus sendiri pun tidak hidup di masa sekarang. Lalu bagaimana kita mampu untuk melihat atau merasakan kemuliaan Allah tersebut? Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian,
kita dapat merasakan, kita dapat melihat kemuliaan Allah, bukan hanya melalui dari spektakuler saja, bukan melalui dari kejadian-kejadian di mana kita mengikuti Yesus secara langsung, tapi kita juga bisa merasakan atau melihat kemuliaan Allah tersebut melalui karya-karyanya, melalui penderitanya, melalui dari mana kita bisa memikul salib dari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti contohnya di mana melalui dari penderitaan di mana Yesus semasa hidupnya, di masa pelayanannya, dia sering menderita, di mana dia memberitakan kabar keselamatan, tapi dia menderita. Dia terus melakukan hanya semata-mata demi apa? Demi keselamatan kita semua. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, melalui keselamatan, melalui penderitaan kita memperoleh keselamatan, kita memperoleh kebahagiaan, kita juga dapat bisa melihat dan merasakan kemuliaan Allah tersebut. Contoh penderitaannya di mana kita juga secara sederhananya, penderitaan itu bukanlah sebagai tolak ukur di mana ketika kita menderita, kita bukan semata-mata hanya Tuhan tidak sayang kepada aku, Tuhan benci kepadaku. Tapi bukan itu saudara-saudara. Dengan melalui penderitaan kita mampu melihat dan merasakan yang dimana ketika kita tahan akan penderitaan tersebut, tahan akan uji coba tersebut, uji iman kita diuji, dimana kita bisa tahan dalam ujian tersebut, dimana kita malah justru makin intim, makin dekat hubungan kita dengan Tuhan. Disitulah letak kita dapat merasakan dan melihat kemuliaan Allah tersebut. Lalu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di mana waktu kita membahas tentang ayat yang pada yang kelima, di mana si Petrus ini berkata kepada Yesus, betapa bahagianya kami Allah melihat engkau. Dari sinilah kita bisa merefleksikan diri kita, di mana kita dapat bisa menggambarkan betapa bahagianya ya Petrus melihat kemuliaan Allah tersebut, betapa dia takjub, betapa dia bahagia, betapa kata-kata tidak bisa diungkapkan lah ketika dia melihat kemuliaan Allah tersebut. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dari sinilah kita bisa belajar, dari sinilah kita bisa menggambarkan tentang kemuliaan Allah tersebut. Kita juga sulit memang untuk menggambarkan kemuliaan Allah tersebut. Kita hanya bisa menggambarkan Tuhan yang kuasa, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang begitu baik. Tapi inilah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di mana kemuliaan Allah inilah kita ditolong melalui kejadian transfigurasi tersebut. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, melalui penderitaan, melalui karya-karyanya, melalui apa yang Yesus lakukan semasa pelayanannya, kita dapat mencontoh, kita dapat menghidupkannya di kehidupan kita sehari-hari. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, saya ada salah satu ilustrasi, yang dimana salah satu ilustrasi di sini ialah kita ambil 3 orang. 3 orang ini adalah A, si B, dan si C. Mereka semua memikul salib yang sama yang diberikan oleh Tuhan. Di mana ketika mereka disuruh dari titik start hingga titik ke finish, di mana mereka harus memikul salib itu dengan begitu sangat kelelahan, mereka terus harus berusaha untuk bisa mencapai garis finish tersebut. Jadi ketika si A dan si B ini menemukan gergaji di tengah jalan, mereka itu mengabaikannya karena mereka mempunyai tanggung jawab, ya di mana mereka harus memikul salib yang diberikan oleh Tuhan tanpa menemukan jalan pintas. Karena itulah tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dan si C ketika melihat gergaji tersebut, mungkin dipikirnya dia tidak mampu, dia tidak kuat lagi, makanya dia justru memotong salib itu yang dari ukuran yang besar hingga berat menjadi sangat ringan dan kecil sehingga dia dapat dengan cepat untuk ke finish. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekiranya hingga mencapai finish tersebut, ada jurang yang memisahkan di antara tersebut. Jadi dia harus sebenarnya harus memaki salibnya yang seharusnya tidak perlu dipotong untuk menyeberangi garis finish tersebut. Tetapi karena sudah dipotong, jadi dia tidak bisa melewatinya. Dan si A, si B justru yang memang dia penuh dengan tanggung jawab, dia justru bisa melewatinya tersebut.
Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, salib itulah yang justru dapat menyelamatkan kita, dapat membawa kita ke dalam. Jadi salib itulah yang dapat menyelamatkan kita, dan salib itulah yang dapat membuat kita menjadi manusia yang penuh dengan hubungan intim ke Tuhan. Jadi dari situlah kita dapat bisa melihat dan merasakan kemuliaan Allah tersebut. Jadi saudara-saudara,